Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Devina Najwa Hermawan dengan NIM 2023 31111 dari pembelajaran mesin kelas A. Di sini saya ingin membahas tentang hasil codingan, hasil prediksi yang saya lakukan terhadap hasil terhadap data yang saya ambil dari jurnal dengan algoritma Naive Bayes menggunakan Jupyter Notebook dengan bahasa Python 3. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan mengimport library, lalu kita akan membaca datanya. Nah, di sini kita tuh menggunakan pd.read_csv. Nah, ini itu digunakan untuk nama filenya. Nah, filenya itu harus berbentuk CSV, bukan Excel. Kalau Excel kan biasanya XL, SX gitu ya. Nah, itu harus di-convert dulu menjadi CSV. Lalu, delimiter titik koma itu untuk pemisah antara satu kolom dengan kolom yang lainnya. Nah, ini ada 20 data yang akan kita gunakan untuk melakukan sebuah prediksi. Lalu kita akan data.info, artinya di data itu info apa aja sih yang bisa kita dapat. Di sini ada 7 kolom, ada 20 data, lalu di kolom itu ada nomor, nama siswa, matematika, IPA, bahasa Inggris, Indonesia, SIL. Ada 20 jumlahnya dan 00, artinya ini tidak ada yang kosong, artinya semuanya ada. Lalu ada tipe datanya, ada integer atau objek. Nah, kalau integer itu artinya kan di angka. Nah, kalau objek itu di kalimat. Pasti kan nama siswa sama hasil itu kan berbentuk sebuah kalimat atau kata. Lalu kita akan memanggil atau kita mengklasifikasi dulu mana yang objek, data yang objek sama data yang tidak, yang integer atau yang angka. Nah, di sini kita tuh menggunakan feature for future. Jadi kayak fitur yang di data kolom jika data di typesnya sama dengan 0. Nah, 0 itu kan artinya dia kan objek. Berarti kalau misalnya dia bukan objek, dia akan dipanggil. Nah, ini ada 2. Lalu, for in categorical feature, print data unique. Jadi, untuk dari 20 data, ini kan ada beberapa yang sama. Itu artinya ada yang unik. Untuk hasil, itu pasti ada 2. Ada diterima dan tidak. Nah, karena nama itu kan semuanya kan berbeda-beda. Pasti akan kepanggil semuanya. Lalu kita akan mengimport label lagi, namanya label encoder. Nah, di sini tuh kita menggunakan label encoder itu untuk mentransfer data yang awalnya kalimat menjadi numerik. Jadi di sini tuh kita print data awalnya dulu, lalu di sini nih kuncinya adalah fit transform data feature. Jadi data feature-nya itu ini, yang unik ini diubah menjadi 0, 1, 2, 3 atau 0, 1 gitu. Nah, lalu kita panggil lagi tuh untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Jadi 0 itu untuk Adirani, 1 itu Aditya. Nah, 0 itu untuk diterima, 1 itu untuk tidak. Nah, lalu kita panggil lagi datanya. Kayak bentuknya seperti apa sih kalau udah numerik semua? Nah, ini bentuknya nih seperti ini. Yang nama siswa dan hasil itu akan berubah menjadi numerik. Lalu untuk si selanjutnya itu ada data drop. Nah, X itu kan yang ingin memprediksi. Nah, Y itu yang ingin diprediksi. X data drop itu artinya kita akan kayak apa sih yang nggak dibutuhin hasil. Nah, hasil kan yang ingin diprediksi, berarti kita nggak butuh. Nah, nomor kan cuma nomor urutan urut ya, jadi kayak nggak terlalu penting. Nah, aksesnya kita satuin aja. Nah, untuk Y-nya kan data hasil. Lalu, habis itu kita akan mengimport sebuah library lagi, trend test field. Jadi,
kita akan membagi menjadi 2 data untuk melatih dan dilatih. Karena logikanya adalah ketika kita sudah melatih sebuah data, kita harus dilatih juga itu datanya. Apakah data yang sudah kita latih sebelumnya itu ketika dites itu sudah akurat atau belum gitu. Nah, di sini kita bagi dua jadi X-trend, X-test, Y-trend, Y-test. Terus tes size-nya kita 0,25 aja, artinya kita akan 75 data sebagai latih dan 25-nya itu sebagai yang dilatih. Lalu random sampel kita 0 aja, lalu kita akan mengimport algoritma naive Bayes yang namanya Gaussian NB. Jadi Gaussian naive Bayes. Jadi model fit X trend Y trend karena kita mau melatih dulu nih. Nah, ini sudah nih udah dilatih lah istilahnya lah di sini lah. Lalu kita ada prediksi latihan yang prediksi. Nah, model yang diprediksi kan X trend. Yang ditesnya X test. Lalu kita import angka nih. Nah, 0, 70, 60, 70, 60 itu dari mana? Nah, tadi itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor sama hasil kan kita drop. Berarti misalnya ada nama siswa, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. 0, 70, 60, 70, 60 itu saya ambil dari data yang pertama ini. Jadi 0 itu untuk nama siswa, 70 itu matematika, 60 IPA, bahasa Inggris 70, bahasa Indonesia 60. Dan ingat, di sini kita menggunakan array. Jadi harus tersusun, terstruktur sesuai urutannya. Jadi nggak boleh ya tiba-tiba si nolnya itu kita taruh belakang. Karena nama siswa itu tempatnya bukan di situ. Lalu kita predik, kita inisialkan X baru, keluarlah array 1. Lalu kita akan import data lagi, classification report, jadi kayak report laporan klasifikasinya, kita print evaluation training, Y-trend, Y-plat trendnya, prediksi trend, dites, ini yang melatih, ini yang dilatih, ini yang dilatih, ini yang melatih. Lalu ini udah keluar ini, kita fokus ke akurasinya. Yang pertama itu 0,60, yang kedua 0,80. Artinya dari data yang sudah kita latih sebelumnya, 80% itu sudah bisa memprediksi datanya dengan benar. Nah, itulah algoritma naive Bayes digunakan untuk memprediksi sebuah keakurasian data apakah di data yang akan kita pakai untuk melatih sebuah mesin itu akurasinya itu seberapa banyak. Nah, ini sudah bisa dibilang baik karena sebuah data itu nggak mungkin akurasinya 100%. Dan kalau misalnya di bawah 80, mungkin kita bilang di sekitar 70 atau ya 50 lah kita ambil itu pasti tidak baik. Lah, karena kita udah 80 sama 60, itu artinya sudah bagus, sudah bisa dipakai untuk memprediksi sebuah data yang lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.